Learning partners. Waktu saya kecil dulu seringkali ditanya tentang cita-cita. Kalau udah besar mau jadi apa? Dan kita di kelas biasanya jawaban-jawaban itu mengerucut ke beberapa profesi yang populer pada waktu itu. Ada yang bilang ingin jadi pilot, jadi insinyur, jadi polisi, jadi guru, jadi tukang pos bahkan. Kemudian beberapa saat berlalu, pertanyaan yang sama muncul. Dan kadang ada orang yang berganti cita-citanya. Yang tadinya ingin jadi pilot, sekarang ingin jadi tentara, atau ingin jadi polisi. Yang tadinya ingin jadi polisi, sekarang ingin jadi guru, atau ingin jadi pengusaha. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu faktor yang menurut John Kotter menjadi salah satu penyebab gagalnya transformasi, yaitu organisasi tidak memiliki visi yang jelas. Sebetulnya kita tahu bahwa visi adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh seseorang atau sebuah organisasi. Dan hampir semua organisasi biasanya punya gambaran masa depan itu. Tetapi kenapa Kotter menemukan dari risetnya bahwa salah satu penyebab gagalnya organisasi melakukan transformasi adalah karena tidak punya visi yang jelas. Sebetulnya apa sih visi? Visi adalah gambaran, bayangan kita terhadap masa depan yang kita inginkan terjadi kalau kita melakukan sesuatu dengan baik. Dan visi memiliki beberapa fungsi yang membantu organisasi untuk bisa fokus terhadap apa yang ingin dikerjakan. Jadi misalnya kalau kita punya timnas sepak bola misalnya, kalau kita punya visi ingin menjadi juara dunia, ini akan membantu semua anggota organisasi untuk membayangkan bahwa pada suatu ketika nanti kita akan menjadi juara dunia sepak bola. Kenapa fokus ini penting? Fokus ini akan memberikan manfaat kepada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan kita akan lebih cepat dan lebih terarah. Misalnya, pada waktu kita merekrut pemain, tentu kita ingin merekrut pemain yang paling berkualitas, yang paling talented untuk membantu timnas kita menuju cita-cita menjuarai Piala Dunia tadi. Tetapi kalau kita tidak punya visi, pada waktu merekrut barangkali kita akan menerima titipan-titipan pemain yang disampaikan oleh pemilik klub, ya, oleh pengusaha, oleh pemerintah, dan lain-lain. Nah, dalam konteks ini, keputusan kita akan lebih cepat kita buat. Apakah kalau ini dilakukan akan mendekatkan kita kepada cita-cita kita atau malah akan menjauhkan kita dari cita-cita kita. Dan visi yang baik juga mempermudah organisasi untuk melakukan penyelarasan. Penyelarasan dari bagian-bagian organisasi menuju kepada cita-cita yang disepakati bersama tadi. Misalnya, tim pencari bakat tentu akan memainkan peran dengan sangat baik, mencari talenta di dalam dan di luar negeri misalnya, kalau ada anak-anak Indonesia yang ada di luar yang bermainnya atau memiliki talenta yang baik, tentu akan diundang untuk bergabung dalam timnas kita. Dan kemudian tim yang terkait dengan nutrisi misalnya, gizi para pemain, tentu akan memikirkan gizi yang baik yang bisa mendukung tim kita untuk memenangkan Piala Dunia. Jadi bagian-bagian organisasi akan mudah menyelaraskan perannya menuju cita-cita, menuju visi yang disepakati tadi. Dan yang tidak kalah pentingnya, visi yang baik akan membuat setiap pegawai, setiap karyawan, setiap pihak yang terlibat di dalam organisasi itu memiliki semangat yang tinggi karena ada cita-cita besar yang ingin dicapai. Anda bayangkan misalnya seorang tukang batu yang setiap hari kerjanya memasang bata dengan semen begitu. Kalau dia tidak tahu ini gunanya untuk apa, barangkali mungkin setengah perjalanan dia kemudian sudah mulai malas, ini pasang batu tiap hari begitu. Ya, dia nggak tahu gunanya dia memasang bata ini untuk apa. Tetapi kalau dia diberi pemahaman bahwa bata yang dia pasang ini nanti akan menjadi sebuah istana yang megah yang kemudian akan dilihat oleh banyak orang, tentu akan memberikan motivasi yang berbeda pada saat dia mengetahui hal itu. Jadi visi yang baik bukan hanya membuat organisasi menjadi lebih fokus, membuat pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, menyelaraskan bagian-bagian organisasi dengan lebih mudah, tetapi juga visi yang baik akan membuat motivasi dari pegawai menjadi lebih tinggi dibandingkan pegawai yang tidak mengetahui visi dari organisasi. Apakah Anda atau perusahaan Anda sudah memiliki visi yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu, ya, apakah 5 tahun, 10 tahun, atau 25 tahun ke depan? Dan pertanyaannya adalah, apakah visi tersebut sudah membuat organisasi Anda menjadi lebih fokus, sudah membuat pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan terarah, dan apakah sudah membuat
bagian-bagian dalam organisasi itu berhasil menyelaraskan perannya, dan apakah visi tersebut sudah berhasil membuat pegawai atau karyawan atau Anda sendiri termotivasi yang kuat untuk mencapai cita-cita tersebut atau belum. Nah, barangkali silakan Anda share di dalam kolom komentar. Kita akan berdiskusi lebih lanjut bagaimana pengalaman Anda terhadap visi diri Anda sendiri ataupun visi organisasi Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Learning Partners.